Selamat datang di video tutorial saya bersama saya Agung Fauzian Nabi. Kali ini saya akan memberikan contoh menggambar teknik menggunakan software AutoCAD 2018 Student Version. Untuk permulaan, untuk awal mula kita memulai, kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh AutoCAD 2018. Nah, di sini kita ada template, berbagai macam template, ada macam-macam. Nah, ini yang sederhana ini akad.dwt ini adalah template yang menggunakan satuan feet dan inci, jadi satuannya imperial. Sedangkan jika ingin menggunakan satuan-satuan yang metrik, nah kita bisa menggunakan template yang belakangnya ada tulisan ISO. Nah, ini kita bisa menggunakan yang ini untuk menggunakan satuan metrik untuk default pertama kali kita menggambar. Sebenarnya tidak masalah, karena di tengah-tengah kita bisa juga mengganti unit yang akan kita gunakan. Oke, kali ini saya akan menggunakan template ini. Maka akan muncul layar gambar yang seperti biasanya. Nah, kali ini saya akan menggambar dari contoh yang sudah saya siapkan. Saya akan mengambil gambar di sini. Kali ini saya memasukkan gambar ke halaman gambar saya di AutoCAD karena saya ingin lebih mudah mencontoh gambar ini, supaya saya tidak berganti-ganti Windows dan tidak tanpa membuka media lain, jadi cukup di AutoCAD saja. Sebenarnya ini tidak harus, tapi ini hanya contoh saja. Misalkan ini sangat berfungsi jika kita melakukan tracing, jadi kita hanya dapat software gambar JPEG-nya, dengan kita ingin membuat AutoCAD-nya, file AutoCAD-nya, kita bisa lakukan teknik ini. Nah, ini karena terlalu kecil, saya akan zoom. Untuk zoom, gunakan perintah tombol Z atau yang ada di sini. Nah, ini zoomnya udah macam-macam. Nah, ini zoom untuk extend. Nah, misalkan yang previous ini sebelumnya. Nah, jika ingin menggunakan keyboard, maka ketik Z, enter. Kemudian saya ingin memperbesar di salah satu daerah yang saya pilih. Ketik Windows untuk memilih daerah yang akan diperbesar. Saya akan memperbesar di sini. Nah, seperti itu. Saya ulang lagi, Z, Windows, W. Saya ingin melihat di sini. Nah, saya ingin mengecek apakah ukuran gambar dari yang saya contoh ini sudah sesuai. Nah, saya akan membuat garis di sini, panjangnya sepanjang di sini. Kemudian saya ukur dengan dimension. Nah, ternyata ukuran saya tidak sesuai, gambar saya tidak sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Maka saya harus melakukan scaling atau penskalaan. Berapa besar skala yang harus saya berikan? Nah, ini kita hitung dulu. 70 dibagi dengan 47,61. Saya akan hitung dengan fasilitas kalkulator yang ada di AutoCAD ini. Ini saya lebarkan saja. Ya. Nah, di AutoCAD ada fungsi kalkulator juga ya, yang bisa kita gunakan untuk menghitung. Untuk kalkulator ini adalah kalkulator yang sederhana, hanya beberapa ekspresi aja. Yang ini adalah mirip aplikasi yang ada di Windows. Saya gunakan yang ini. Nah, saya langsung menghitung 70 dibagi 47,01. Nah, nilainya akan muncul di sini. Nah, saya akan buka command line untuk mengambil nilai ini. Saya copy. Oke, sudah saya copy. Kemudian saya akan skala, scale. Saya pilih
utama objek gambar yang saya contoh, kemudian garis ini dan dimensi ini. Klik kanan atau enter jika semua objek sudah terpilih, kemudian kita pilih base point. Saya ingin memilih di ujung sini karena saya ingin ujung ini tidak berpindah kemana-mana. Pilih di sini, kemudian kursor saya masukkan ke command line, ini namanya command line, kemudian paste di sini. Nah, maka nilainya akan ya kira-kira mirip lah, ini masih bisa diterima 70,01. Baik, sepertinya skala saya sudah cukup. Ini saya hapus karena sudah tidak saya perlukan. Jika zoomnya gambarnya terlalu besar dan zoom menggunakan mouse wheel sudah maksimal, nah, kita bisa menggunakan zoom dari keyboard, ketik Z untuk extend, untuk kita memperkecil atau menampilkan gambar kita di layar kita. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga menggunakan perintah yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama saya ingin menyiapkan kepala gambar dari gambar yang akan saya buat. Nah, bisa menggambar secara langsung, bisa juga kita mengambil gambar yang sudah ada, sudah pernah kita buat. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah membuat gambar yang sudah ada kepala gambarnya. Maka saya buka lagi, kemudian saya akan copy kepala gambar yang saya butuhkan di sini. Bisa kayak Ctrl C saja cukup. Masih mirip di kita di Word atau apa. Nah, kita Ctrl V di sini. Nah, ini kita pilih di sini. Nah, karena kita melakukan pengkopian, penggandaan dari file sebelumnya, layer yang ada di sebelumnya ini terbawa di sini, jadi kita tinggal gunakan lagi. Nah, ini ada yang kurang, yaitu garis yang tak tampak. Nah, saya akan buat baru lagi, misalkan ini tak tampak, atau bisa disebut hidden. Nah, warna garisnya bisa diatur di sini. Kemudian line type untuk hidden atau garis yang tidak tampak, kita menggunakan hidden di sini. Hidden, oke. Kemudian ketebalannya adalah sama dengan yang tipis, 0,3 saya gunakan ya. Oke. Dan garis tampak adalah 0,6, sudah masuk. Oke, ini sudah kita tutup. Nah, kira-kira kalau gambar saya masukkan ke sini, ini tidak masuk di gambar saya, maka ukuran kertas akan saya buat dengan A3. Nah, saya akan menggunakan rectangle. Jangan lupa layer kita ganti dulu garis tampak. Saya buat di sini. Ukuran A3 adalah 420. Saya gunakan minus karena di titik kiri, dengan ketinggian koma 297. Nah, ini adalah ukuran A3. Nah, sedangkan yang ini sudah A4, sudah kita tidak gunakan lagi. Kemudian untuk garis tepi kita bisa menggunakan perintah offset, ketik O, kemudian nilainya adalah 10, masuk ke sini. Nah, ini
keterangannya masih A4, kita harus ganti dengan A3. Nah, saya akan zoom di sini. Zoom biasanya bisa juga menggunakan mouse wheel, tapi karena mouse wheel saya sedang rusak, jadi saya lebih banyak menggunakan keyboard. Nah, ini masih A4, kita bisa ganti, kita klik saja untuk angkanya, nanti A3. Nah, zoom previous page. Nah, seperti itu. Nah, ini menutup gambar saya pindah dulu, move, dan saya taruh sini, sampai sini. Nah, saya akan menggambar objek ini dulu, pandangan ini, karena pandangan ini cukup banyak informasi yang bisa kita peroleh. Misalkan saya akan membuat bagian tengahnya ini. Nah, bagian tengah ini dimulai, misalkan saya akan memulai dari R25. Bisa menggunakan lingkaran, nantinya dipotong, misalkan seperti ini. Misalkan 25, nanti dipotong, bisa. Atau menggunakan arc misalkan. Nah, contohnya ini. Pertama kita misalkan tahu pusatnya di mana, kita pilih pusatnya, kemudian kita pilih mulanya. Kalau untuk membuat arc ini, kita membuat lalu arahnya berlawanan dengan jarum jam. Nanti kita kalau ingin ke arah sini, berarti kita harus dari bawah. Ini kita 25. Nah, dari sini. Nah, sama saja. Nanti hanya saja kalau ini kita butuh trim seperti itu. Nah, saya gunakan ini. Oke. Kemudian saya akan hubungkan dengan garis. Panjangnya 32. Oh ya, ini ketebalan garisnya belum terlihat, bisa kita lihat di sini. Line weight setting di display line weight, ini on off, ini untuk menebalkan atau menampilkan tebal tipisnya garis. Nah, yang tampak di sini adalah sebenarnya hanya visualisasi saja. Realnya nanti kita lihat di gambar cetaknya. Coba kita tampilkan saja biar kita sadar, tidak lupa untuk mengganti layer. Kemudian saya akan menggunakan lingkaran, membuat busur di sini menggunakan arc, perintah arc A. Kemudian saya ingin tahu, sudah tahu senternya, C. Nah, diingat berlawanan dengan arah jarum jam, berarti saya akan membuat dari atas ke bawah. Saya cari dulu pusatnya, adalah 25. Kita mulai dari sini sampai di sini. Nah, saya hubungkan dengan garis. Oke. Kemudian sekarang saya akan membuat R48. Saya coba lagi menggunakan arc, atau mungkin kita coba cara lain dengan cara lingkaran C. Ini adalah 48. Kemudian jarak ini adalah berarti 32, total sama ditambah 70, berarti ada 102. Kita akan membuat line, panjangnya 102, kemudian turun ke sini. Nah, ini akan kita potong karena kita tidak gunakan lagi. Gunakan trim TR, pilih batasnya, garis atas dan garis bawah, klik kanan atau enter sama aja. Sudah selesai dipilih, klik kanan atau tekan enter.
Nah, kemudian pilih mana yang ingin dipotong. Ini kita akan buang. Oke. Nah, lalu kita ingin membuat di sini seharusnya ada fillet sebelah sini. Ya, sebelah sini ada fillet seharusnya. Nah, ini masih tajam. Nah, saya akan berikan fillet di sini. Ketik fillet F, atau perintahnya ada di sini, fillet F, enter. Nah, saya akan di sini radiusnya belum tersetting, saya atur dulu radiusnya R. Radiusnya adalah 20. Karena banyak, saya akan coba multiple. Nah, saya pilih di sini dan di sini, dan di sini dan di sini. Nah, langsung ini adalah fillet dengan R20. Nah, kemudian saya akan membuat busur di sini untuk R36. Saya menggunakan perintah Alt. Pusatnya saya sudah tahu, center. Pusatnya pasti di sini. Kemudian ke atas ini adalah 36 karena R36 ya. Ingat di atas karena selalu searah berlawanan dengan jarum jam. Selesai di sini. Kemudian saya hubungkan dengan garis line sini, enter untuk perintah selesai, dan enter lagi untuk perintah yang terakhir kita gunakan. Nah, di sini lagi enter, selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita membuat slot yang ada di sini. Nah, ini bagian ini sepusat dengan fillet yang ada di sebelah sini. Pusat enggak nih? Kira-kira ya, sepusat ya. Maka kita bisa membuat langsung dari acuan pusat fillet ini. Kita bisa buat lingkaran, kemudian di sini kita ketahui bahwa diameternya adalah 18. Jika tidak ingin menghitung radiusnya, kita bisa gunakan mode diameter, ketik D dan langsung kita masukkan diameternya 18. Nah, karena di sisi sana di sisi bagian sini bentuknya sama, ukurannya sama, kita bisa copy objek ini, klik kanan atau enter, pilih base point, mana acuan untuk mengkopinya, di tengah ya, karena kita bisa menaruh lokasinya di tengah sini juga. Oke, skip. Nah, ini kita hubungan dengan line, enter untuk selesai, enter untuk kembali ke perintah terakhir. Oke, masuk. Dah, garis yang tidak perlu kita buang, trim, enter lagi. Jika tidak ingin memilih, ketik enter atau klik kanan lagi untuk menganggap semua garis yang ada di sini adalah batas potong. Jadi kita tinggal potong apa mana yang kita tidak ingin tampilkan atau kita ingin buang. Oke, enter atau skip sama aja. Nah, tampak atas sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat gambar yang tampak samping. Nah, semuanya terbuat dari garis, maka saya akan buat line. Nah, ini lurus di sini ya. Nah, tingginya adalah 13. Kemudian ini ke sini tanpa menghitung, kita ambil dari atas acuannya. Kemudian ini di sini. Nah, ketik C untuk menutup dari garis yang kita buat. Kemudian kita buat garis lagi, acuannya adalah dari sini
ke atas adalah 53 dikurangi 13 jadi 40. Kemudian ini dari sini, sisanya dari sini. Oke, kita selesai. Selanjutnya kita akan membuat tampak depan, semuanya dibuat dari garis. Maka kita membuat garis, acuannya dari sini, lebarnya adalah radius dari R 48 kali 2 berarti ada 96. Kemudian tingginya dari sini, close. Baik, kemudian yang bagian atasnya kita buat, jika ini di tengah-tengah kita acuannya dari tengah. Kemudian kita akan membuat tepi sini, garis tepi ini jika dari tengah adalah jaraknya, karena kita gunakan R 36 berarti jarak ini adalah 36. Kita buat garis bantu dulu dari tengah, 36. Kemudian ke atas ke sini adalah berarti 36 dikalikan dengan 2 jadi 72. Kita tutup di sini. Nah, garis bantu tadi kita bisa hapus karena kita tidak gunakan lagi. Nah, untuk yang dinding satunya, nah, kita bisa hitung jaraknya ke sini adalah 36 dikurangi 25 itu 11. Bisa kita gunakan perintah offset atau digambar langsung juga boleh, tergantung bagaimana yang lebih cepat, terserah, ini kreativitas masing-masing. Kita atur jaraknya 11, kemudian kita tarik dan datar. Oke, gambar proyeksi sudah selesai. Kemudian kita akan membuat gambar isometrinya. Nah, gambar isometri seperti ini. Nah, kemarin sudah dipraktekkan bagaimana menggambar isometri, tapi objeknya hanya menggunakan garis lurus. Nah, ini kita akan membuat objek yang menggunakan garis melengkung, jadi menggunakan radius. Nah, ini bagaimana? Nah, dalam isometri, pandangan isometri ini, bentuk-bentuk radius digambar dengan menggunakan elips. Nah, elips sebenarnya perintahnya ada di sini, tapi jika ingin membuat elips untuk isometri, ini perintahnya agak beda, jadi harus ketik elips, GL saja cukup, enter. Nah, di sini menunya sama seperti yang di sini sebenarnya, tapi ketika kita mengaktifkan, skip dulu tadi ya, mengaktifkan menu ini, iso drafting menyala, menunya akan berbeda nanti. Nah, kita pilih sekarang adalah mode isoplane top karena arah dari lingkaran-lingkaran kita di sini arahnya ke atas. Oke, saya akan buat elips di sini, elips. Nah, kita pilih menu iso circle di sini, atau ketik I, kemudian pilih pusatnya. Nah, kemudian radiusnya berapa? Radiusnya ini adalah yang paling besar adalah 48, maka kita masukkan 48. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan buat garisnya dari sini ke sini. Ini adalah
102 dikurangi dengan 20, berarti dari ujung mulai melengkung ini sampai ketemu fillet lagi ini adalah panjangnya 82, maka saya akan buat garis line. Nah ini harus dipaskan dulu dari sini, terus nah ke sini, nah kemudian kita berikan jarak 82. Nah gitu ya. Nah kemudian kita buat lagi sisi yang lainnya. Panjangnya 82. Lalu saya ingin membuat garis bantu di sini karena saya gunakan untuk membuat lingkaran yang ada di sini, misalnya di bagian ujung ini. Nah, saya akan buat garis bantu. Ini ada 20 karena R20. Kemudian saya akan membuat elips lagi, elips isocircle di pusatnya di sini dengan radius 20. Nah ini sudah tidak diperlukan. Nah ini di sini juga ada, maka saya gandakan ini, klik kanan atau enter. Nah saya ingin memilih base point yang ada di sini karena bagian sini nanti akan menempel di sini. Saya pilih ini dan saya taruh di sini. Oke, skip atau enter. Kemudian saya hubungkan dengan garis, ambil dari sini ke sini dan sini. Nah potong bagian yang tidak perlu, enter untuk semuanya yang ada di bahan batas potong, pilih yang mana yang mau dibuang. Nah, selesai. Sekarang kita akan menggambar bagian tengahnya. Gunakan elips kembali, elips isocircle, pilih pusatnya. Kemudian yang dalam adalah R25. Nah kemudian R25 ini ternyata di sini kita butuhkan lagi. Nah maka ini akan saya copy, jaraknya adalah 32. Nah kemudian dihubungkan dengan garis. Nah sebenarnya terlalu kecil pandangannya, saya akan perbesar. Nah, ambil acuan dari sini ke sini dan ke sini. Buat lagi. Oke, potong yang tidak diperlukan. Ini sebagai batasnya, klik kanan atau enter. Ini kita buang, skip. Nah selanjutnya kita akan membuat slot yang ada di sini. Nah ini kita akan buat dulu. Kita akan buat elips lagi, kemudian isocircle kita buat di sini dengan diameter. Nah, kita ketik D untuk mode diameter, diameternya adalah 18. Nah, kemudian kita gandakan, copy ini, base point ada di center, kemudian kita letakkan di sini. Nah selesai. Dua
lingkaran kecil kita akan hubungkan dengan garis. Nah, kalau ini terlalu kecil pandangan kita zoom. Potong bagian yang tidak perlu. Kita kembali ke pandangan sebelumnya. Nah, oke, bagian alasnya sudah jadi. Nah, ketika isometri ini ada dua berarti ya, ada bagian alas. Nah, ini bentuknya atas sama bawah sama. Nah, kita copy saja, tidak perlu digambar ulang. Kita copy. Untuk perintah copy bisa ketik perintahnya dulu, kemudian dipilih, atau dipilih dulu kemudian kita masukkan perintah copy. Nah, jaraknya adalah 13. Nah, sudah jadi. Kemudian bagian dindingnya dihubungkan dengan garis di sini. Bagian ini kita akan hubungkan dengan garis. Nah, untuk garis yang di sini pastikan mengenai objek snap kuadran, bertemu dengan kuadran, atau biasanya kalau masih utuh ya kita bisa pilih midpoint untuk yang seperempat lingkaran seperti ini. Nah, bagian sini juga oke. Nah, bagian yang tidak tampak bisa kita hapus. Ini juga tidak tampak, harusnya tertutup, jadi kita hapus saja. Nah, kalau ini masih terlihat ya, jadi harus kita potong. Oke, kira-kira ini yang sudah tidak terlihat, kita hapus. Sekarang kita print yang tidak terpotong, enter lagi. Ini tidak terlihat ya. Oke, sudah jadi. Sepertinya objek kita kurang turun. Nah, kita bisa turunkan aja. Nah, sekarang kita akan buat bagian atas. Kita membutuhkan R36 di sepusat dengan di sini. Jadi kita buat elips juga, kemudian iso circle I, pilih pusatnya ada di sini dengan radius 36. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Oke, terlalu kecil. Line dari sini sampai ketemu di sini tadi. Nah, kita buat line lagi di sini, garis. Bagian yang tidak diperlukan kita buang. Trim. Nah, batasnya adalah ini, tekan atau enter, ini kita buang. Nah, di gambar kita ini nanti juga akan kita hapus karena tidak terlihat ya. Nah, tapi masih kita butuhkan karena di bagian atas ada radius ini dan ini. Nah, jadi kita akan gambar bagian ininya, dan ini masih dihubungkan juga dengan garis. Sorry,
ini tidak perlu. Nah, kita copy dulu, copy, tingginya adalah 40. Nah, kayak di sini. Kita hubungan dengan garis ini ke bawah. Nah, ini agak mengganggu, kita hapus saja. Salah. Nah, kemudian kita buat garis ini terlalu kecil, lain dari ujung sini, kemudian dari sini ke atas dan ditutup di sini. Nah, ini juga harus menghilang karena tidak terlihat ya. Ini juga tidak terlihat, ini tidak terlihat. Jadi yang terlihat adalah bagian luarnya. Kemudian dinding di sini ada garis, kita buat garis. Nah, bagian-bagian yang tidak dibutuhkan kita trim. R, klik kanan untuk semua batas, buang. Ini harus aku bilang nanti, kita buang. Ini hilang. Nah, bagian ini hilang. Oke, objek isometrik kita sudah jadi. Selanjutnya kita akan memberikan dimensi pada objek, pada gambar kita. Nah, sesuai dimensi yang ada di soal ini. Nah, nanti dimensi untuk soal kita mungkin tidak menemukan gambar seperti ini, tapi sebagai drafter nantinya harus bisa memikirkan dimensi mana yang diperlukan, seperti itu. Nah, saya akan untuk dimensi ini sudah tidak diperlukan lagi, kita matikan. Oh, jangan lupa ganti layer untuk dimensi. Nah, jika dirasa ukurannya terlalu kecil, kita bisa atur di dim style. Kita modify. Ukurannya adalah misalkan disamakan dengan huruf yang kita tulis, misalkan 3 mili atau 3 mili ya. Kemudian panahnya juga kita atur sama dengan hurufnya 3 mili. Nah, garis kita buat offset misalkan 1 mili dari objek, jadi biar tidak terlalu menempel dengan objek yang diukur. Oke, terus nah ini akan lebih besar lagi. Kita perbesar biar terlihat. Nah, ini R25. Kemudian kita berikan dimensi yang lainnya adalah R48, 32 mili, 36, kemudian ini kita parkir saja.
oh sorry, bukan R. Ini adalah lebar, ini adalah 18, kemudian radius ini adalah 20. Seperti itu. Seperti apa dimensi yang harus diberikan? Kemudian dari sini ke sini adalah 70. Kemudian titik pusat ini kita cek lagi ya, kita butuhkan dimensi titik pusat slotnya. Untuk gambar ini sudah jadi. Nah, sudah cukup semua dimensi masuk. Sekarang tinggal dimensi yang kecil. Kita butuh dimensi dari sini. Dan dari sini. Oke, sudah jadi. Oh ya, mungkin nomor bisa kita edit juga, karena ini adalah pengertian. Ini bisa kita ubah menjadi misalkan pengertian 02. Nah, ini tugasnya adalah tugas 04 strip gambar 1. Ini nomornya, yang lain sama. Oke, sudah jadi. Nah, yang saya bicarakan tadi, line width ini di sini mungkin terlihat lebih tebal. Oh, ini ada yang ketinggalan nih, kita potong dulu. Di sini mungkin merasa terlalu tebal ya. Nah, sebenarnya yang kita lihat adalah nanti ketika kita masuk ke pencetakan. Jadi ketika kita cetak, nanti misalkan di sini kita cetak menjadi PDF. Ini ukurannya A4, posisi landscape. Nah, nyatanya A4 nah, tapi ukuran aslinya A3. Nah, atau boleh A3 juga boleh. Nah, kemudian kita pilih mana yang di print, karena tidak semuanya kita pilih Windows ini. Nah, center, kita preview. Nah, tebal tipisnya nanti sebenarnya akan terlihat di sini. Nah, garis dimensi akan tipis dan garis benda akan tebal seperti itu. Oh ya, ini ada yang lupa juga, karena di sini pasti ada yang tidak nampak ya, ada yang objek-objek yang tidak nampak. Saya lupa memberikan gambarnya. Nah, akan saya berikan sekarang.
Nah, ini tadi saya menjelaskan efek dari penebalan pengaturan layer. Jadi tebalnya di situ, yang di sini belum tentu tebalnya sesuai. Jadi ini hanya memudahkan kita untuk tampilan saja. Oke, sekarang saya akan membuat garis-garis yang tidak tampak. Oke, di sebelah sini ada lagi ini sampai ke bawah, kemudian di sini ada juga, di sini nggak ada ya. Oke, kemudian di sini ini sampai bawah. Oke, dan di sini juga sampai bawah. Kemudian di sebelah sini juga ada, ini jaraknya adalah 20 kali. Nah, bisa juga kita ambil dari sini, misalkan kita copy dari objek ini, panjangnya 20, gesernya 20, kemudian copy lagi yang dari sisi lainnya, bergeser 20. Nah, kita bisa pilih ini, kita ganti saja layernya dengan layer ini. Nah, misalkan ada bagian yang ingin dibuat center line, misalkan di slot ini harusnya ada center line karena menunjukkan lingkaran, setengah lingkaran. Ini juga ada center line, nanti kita buat center line. Garis ketebalan garis tipis, kemudian line type adalah center. Oke. Nah, untuk yang lingkaran ini kita bisa menggunakan fasilitas tidak harus menggambar garisnya, kita bisa annotate, masuk ke tab annotate, kemudian kita gunakan center mark untuk memilih objek yang nampak lingkaran. Nah, seperti ini. Ini tentunya layernya harusnya ikut ke ini, garis centernya ya. Oke, sama aja. Nah, kemudian kita masuk ke center line tadi, kemudian ini kita tambahkan garis di sini. Di sini juga di tengah-tengah. Kemudian di sini dan di sini juga. Oke, gambar sudah selesai, jadi silahkan dipraktekkan, dan nanti akan ada tugas lagi menggambar seperti ini. Silahkan berkreasi, dilakukan sendiri secara mandiri, dan untuk belajar silahkan langkah-langkah yang saya lakukan tadi diikuti. Tidak harus sama, yang penting bisa menggambar objek seperti ini dengan benar dan cepat. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.